Negative thinking, cemburu adalah sifat-sifat negatif yang kita kenal ada dalam diri manusia. Dan kendati pun kita tidak menginginkan bahwa sifat-sifat itu muncul dalam diri kita, di luar kendali seringkali kedua perasaan ini justru memenuhi hati kita dan pikiran kita. Dan terlontarlah tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, atau mungkin Anda menjadikan orang lain sebagai pembicaraan, alias Anda menjadikan dia sebagai buah bibir, tetapi dari sisi yang negatif. Anda mencoba untuk mengambil posisi orang tersebut dengan cara yang negatif. Kita tahu, kita pengen kita berpikir lebih positif. Kita pengen kita lebih menghargai orang lain. Tetapi mengapa keinginan tersebut dikalahkan oleh pikiran negatif dan kecemburuan? Mungkin Anda sendiri kurang bersyukur untuk apa yang Anda miliki. Dan Anda cenderung untuk membanding-bandingkan mengapa dia seperti itu, mengapa saya tidak bisa seperti dia, mengapa dia punya lebih banyak teman, mengapa dia tampak lebih bahagia. Kalau Anda melihat diri Anda, kalau Anda menilai kehidupan Anda, kalau Anda membuka hati Anda, dan kemudian mengatakan ini kepada diri Anda sendiri, saya memang tidak sama seperti dia, dan saya tidak perlu menjadi sama seperti dia. Saya adalah saya, dan saya bersyukur bahwa Tuhan menanamkan banyak hal yang indah, bahkan dalam diri saya, yang seharusnya saya gali, saya angkat ke atas bagaikan harta karun yang terpendam. Kalau itu Anda lakukan, Anda akan bahagia dengan diri Anda. Dan saat Anda bahagia dengan diri Anda bahagia dengan apa yang Anda lakukan, Anda tidak akan terpengaruh dengan melihat orang lain seakan-akan melebihi Anda. Sebaliknya, ketika Anda belajar untuk bersyukur, Anda akan melihat orang lain juga bukan sebagai ancaman. Anda melihat relasi dengan mereka adalah peluang. Untuk apa? Untuk semakin terbang tinggi, untuk semakin menemukan jati diri Anda. Anda akan menjadi lebih berkembang dalam hidup Anda ketika Anda terbuka dan belajar dari orang lain. Injil kita hari ini mengingatkan kita agar kita tidak jatuh di dalam kecemburuan, dalam sikap iri hati, seperti yang terjadi pada Marta. Marta bekerja menyiapkan segala sesuatu sebagai tanda keramah tamahan untuk Yesus. Dia menyiapkan makanan dan minuman, dan yang membuat dia kemudian mendapatkan teguran dari Yesus adalah karena dia mulai membandingkan dengan apa yang dia lakukan dan juga apa yang dibuat oleh saudaranya Maria yang duduk di kaki Tuhan. Bukankah Marta tidak berkekurangan apa-apa? Dia juga mendengarkan Yesus, tapi dia pengen juga menjadi seperti Maria. Andaikan dia tekun dalam pekerjaannya dan sambil mendengarkan Yesus, dia melakukan kebaikan yang luar biasa. Maka mari kita belajar bersikap positif, melihat diri kita dengan penuh rasa syukur, dan tidak perlu menilai negatif orang lain. Sebaliknya, Anda mengucap syukur kepada Allah untuk berkat yang melimpah yang orang lain miliki. Sebab itu juga adalah merupakan berkat yang luar biasa bagi Anda sendiri. Sebab Anda akan belajar banyak hal teristimewa, belajar untuk rendah hati, dan belajar untuk bersyukur. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas diri kita dan perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.